is my lover. Ibumu selingkuhanku. Lu numpang tenar dari Habib Bahar? Enggak ah. Gua sebelum bahas si Bahar, channel gua udah besar bang. Udah banyak masyarakat Indonesia kenal dengan TIJ bang. Lu aja lambat. Nah, kalau lu kagak percaya lihat. Si Bahar masih ingusan, gua udah punya channel YouTube. Nah, ya, si Bahar masih gaptek, belum tahu. Sekarang masih juga gaptek. Kadang-kadang watermark habis ngedit video masih ada ya kan. Itu gua buatin YouTube ini 2011. Si Bahar 2010 belum kenal teknologi. Dia ngomong sendiri dalam live-nya. Nah, dia dulu ikut lomba ceramah, lomba pidato sana sini 2010. Gua 2011 udah punya channel YouTube. Channel YouTube ini 2011. Nah, ya, coba cek aja. Nah, buka di profilnya, geser ke samping, di situ nemu channel ini dibuat pada tanggal sekian. Hmm. 2017 akhir tahu channel TIJ. Terima kasih bang, udah lama di sini. Sherlock Bos, kirim nomor WA-nya di sini biar saya share nanti. Kalau datang kasih tahu dulu berapa banyak biar kopinya bisa disiapkan. Ya. Oh, anak haram, Sherlock jangan kalian apa-apain. Walaupun aku bukan bapaknya, tapi itulah darah dagingku. Mana tadi? Tahu TJ waktu punya bambu petuk. Bambu petuk itu sengaja untuk melawan makelar bambu waktu itu. Itu bambu saya lem. Nah, cuman mereka nggak sadar ketika saya ngomong cepat. Bambu itu saya ambil 2 ruas, kemudian saya lem. Lemnya di samping. Kemudian buat gaya-gayaan doang. Buat mancing-mancing makelar bambu waktu itu. Alhamdulillah. Emang cuman golongan Habib yang dianggap abang itu berbahaya dan merugikan ya hahaha. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Itu statement Anda sendiri, itu pikiran Anda sendiri bang. Kalau menurut pikiran Anda itu seperti itu nggak boleh. Karena siapapun, karena pembahasan saya begini, siapapun yang berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama agama, itu saya serang melalui konten. Kalau itu dikontenin. Dulu saya bahas dukun itu kan bukan Habib. Si Samsudin, makelar bambu petuk kan bukan Habib. Nggak ngaku-ngaku Habib. Si Idris dulu nggak ngaku-ngaku Habib. Nah, Anda udah lama nonton ini Gus. Kenapa Anda tidak punya sedikit pun alat untuk berpikir yang bisa menjelaskan pertanyaan Anda barusan? Si Karyo bukan Habib. Nah, si Bahar banci. Nah, jadi sudah lama saya bahas seperti ini. Apa ini? Hati-hati bang, Bahar punya sanad baca Al-Fatihah dari gurunya. Dari gurunya lagi, ya. Iya bang, udah besar dari dulu tapi sekarang pengikutnya baru semua, haha. Itu biasa dalam dunia perkontenan bang. Abang nggak tahu, saya jelaskan kalau abang nggak tahu, Bang Agus ya. Jadi setiap pembahasan itu akan menjaring penonton-penonton baru kita. Kemudian ada juga subscriber lama bisa jadi akunnya sudah off. Bisa karena ganti handphone, bisa karena dia sudah meninggal, bisa karena dia fokusnya di dunia perdukunan. Dulu banyak yang nonton saya itu adalah
penikmat dunia perdukunan. Nah, kadang-kadang kalian lihat subscribernya udah 10 juta, yang nonton cuma 1.000, 2.000. Itu menandakan bahwa penontonnya banyak yang sudah tidak pakai akun lagi, atau sudah beralih ke tontonan yang lain. Apalagi sekarang, Bang. Orang-orang yang dulu sering nonton YouTube, sekarang sudah beralih ke TikTok, Bang. Sudah beralih ke TikTok. Ada yang sudah pindah alam, sudah meninggoy misalnya. Itu. Ya, itu. Ketika saya membahas orang-orang ini, secara otomatis orang-orang yang tidak suka dengan gerombolan si Bahar pasti akan ke sini sebagai pendukung saya. Orang-orang yang dulunya sebagai pendukung saya, ketika sekarang saya bahas idola mereka, dia nggak terima. Contohnya si Agus ini, Bang Agus. Pasti akan datang kemari sebagai orang yang anti terhadap saya. Gitu, Bang. Itu dalam sosial media seperti itu. Bahkan dalam interaksi sosial kita sehari-hari juga seperti itu. Yang pertama, kontroversi itu tidak akan pernah jauh dari kita sebagai makhluk sosial. Dan kita tidak bisa memaksakan siapapun untuk mengikuti kita. Begitu kira-kira. Dan kita nggak peduli. Oh, kalau saya begini nanti, bagaimana dengan pendukung saya? Bagaimana dengan pengikut saya? Persetan dengan itu semua. Yang penting apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran harus saya sampaikan, ya saya sampaikan. Abang ini emang dari dulu, tapi pengikutnya atau yang hadir orang baru semua. Enggak, Anda salah. Kalau Anda mengatakan yang hadir di sini adalah orang baru semua, berarti Anda kan buktinya Anda sendiri. Anda sendiri bukan orang baru yang hadir di sini. Bahkan ada banyak sekali yang komen di sini bukan orang baru. Anda salah berstatement seperti itu. Anda sendiri udah bertahun-tahun yang lalu ngikutin channel ini. Kenapa Anda tidak menganggap diri Anda sebagai orang? Iya, Bang, tapi ini yang paling lama bahasnya, Bang. Enggak. Ini baru saya bahas tentang si Bahar baru hitungan bulan. Saya bahas si Rizik, si Bahar baru hitungan bulan. Ada dulu ketika saya bahas dukun, itu sampai 2 tahunan dan 3 tahunan. Membahas bambu petuk itu bertahun-tahun, Bang. Jadi Anda tidak bisa menyimpulkan bahwa ini adalah pembahasan yang paling lama. Karena ini paling baru 3 atau 4 bulan. Sebelumnya saya bahas si Aldo, saya bahas si Sodik, saya bahas si Cerel. Ini baru kalau ada 4 atau 3 bulan lah. Taruhlah maksimalnya 5 bulan bahas si Bahar. Atau 4 bulan. Anda salah lagi kan? Salah. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak dipahami, Bang. Ditanyakan kalau tidak dipahami. Apa nih? Paling lama dukun, saya udah tahu tapi belum subscribe. Iya, yang paling lama saya bahas itu masalah perdukunan itu dulu. Saya hadir dari Malaysia. Selamat bergabung, Bang. Anak haram saya mana tadi? Bahas terus sampai koma, Bang. Enggak, kita paling tidak ya untuk mengajak kita semua berpikir, bukan untuk tujuan menjatuhkan, menghancurkan, enggak. Ya, bukan misalnya gini, ini haram. Yang halal itu minuman saya, yang saya buat sendiri, yang saya racik sendiri. Enggak, saya enggak model seperti itu. Sayalah yang benar, orang lain yang salah, enggak. Apa ini? Aku masih suka diikuti Bang TJ dari dulu, cuman yang bahas ini nggak cocok, Bang. Saya tidak mencocok-cocokkan dengan minat Anda. Apa yang ingin saya bahas, saya bahas. Anda cocok, silahkan nonton. Nggak cocok, ya nggak masalah. Tidak ada pemaksaan. Misalnya begini, saya adalah orang yang paling mulia, saudara. Saya adalah cucu Nabi, saudara. Tidak boleh antum membenci anak saudara. Saya nggak model seperti itu. Semua ada di pikiran kita masing-masing. Suka tidak suka itu hak Anda sepenuhnya. Tidak ada pemaksaan di dalam saya mengkontenkan sesuatu.
Anda suka nonton, nggak suka, nggak usah nonton. Nggak suka tapi nonton, silakan, nggak masalah juga. Misalnya seperti ini, nggak suka tapi nonton. Nah, sok tahu lu TIJ, coba ngaji dulu biar tahu tentang agama. Punya ilmu apa lu fitnah para habib? Ya udah, lu paling tahu tentang agama. Saya tanya sama lu. Ya? Saya tanya sama lu. Sekarang saya tanya, lu siapa? Diri lu aja dulu. Ya. Lu udah kenal dengan agama, sudah kenal dengan Tuhan, sudah kenal dengan Nabi, sudah kenal dengan sholawat. Yang saya tanya, lu siapa? Lu dilahirkan ke dunia ini sebagai apa? Taruhlah jawab lu itu manusia. Siapa itu manusia? Nah, kalau lu merasa manusia, siapa? Siapa manusia itu? Ya, kita tunggu jawaban dia. Haha, iya bang. Aku dari Petuk Preman Samsudin Arya bang. Iya. Udah tahu, tadi udah kita bahas itu bang. Pembahasan kita udah kemana-mana. Abang ulang lagi ke yang tadi. Coba, mana tadi budak? Lu udah paham agama, udah sholat nunggang-nungging, udah sholawatan sampai berbuih mulut lu siapa? Nggak usah ngaku-ngaku, saya paling tahu agama, saya paling paham agama, kalau diri kita sendiri kita aja nggak tahu. Kalau di Aceh ada pepatah bang, Cina kota semah patung, Cina gampung semah tika. Nunggang-nungging, tapi dia tidak paham apa-apa. Yang dia sembah siapa, yang menyembah siapa. Ya, itu bukan cuman kamu. Bahkan ketika kita tanya sama si Rizik pun belum tentu paham. Yang katanya ulama, yang katanya waliullah. Ya, apa itu agama? Artinya tidak, gama, tidak kacau, tidak kacau. Ya. Dalam Islam apa? Enggak ada agama. Yang ada apa? Din, ad-dinul Islam. Apa itu din? Samsudin, bukan. Baharudin, bukan. Bukan. Duduk buat tengah ucuk bang. Oke, sorry. Oke lah, saya salah misalnya. Yang benar seperti apa? Sebenarnya bahas ini nggak perlu pakai bawa-bawa agama. Iya, karena memang bukan orang yang paham agama yang kita bahas. Orang yang pansos ke agama, pansos ke presiden. Kalau nggak pansos ke agama, nggak pansos ke presiden, nggak makan. Agama mengajarkan kita untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan. Ajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah. Ketika engkau mengajarkan yang salah, kau tidak boleh nyari pembelaan. Walaupun saya salah, saya cucu Nabi. Saya cucu Nabi, nggak boleh salah. Saya harus terus memperbaiki diri, supaya layak disebut sebagai contoh teladan yang baik atau uswatun hasanah. Carilah kebenaran, bukan mencari kesalahan. Nah, kalau kita mencari kesalahan, kita nggak akan mampu untuk melihat kebenaran. Ketika ada kebenaran yang kita lihat, kita tolak karena kita sudah klaim dia orang yang salah. Akhirnya kita hanya bisa melihat kesalahan dari seseorang. Ketika mencari kebenaran, kita tidak menemukan kebenaran, maka yang kita hadapi adalah kesalahan dia.
Kita tanggapi ya kesalahan dia. Saya capek nyari kebenaran dari apa yang dikatakan oleh si Bahar, nggak nemu. Makanya saya membahas kesalahan dia, yang dia lakukan, yang dia promosikan, yang dia munculkan di dalam konten-konten itu. Kalau ada kebenaran dari statement dia, saya mengakui kebenaran itu. Contoh hal yang sepele saja, dia bahas soal perempuan. Yang bibir tebal, itunya tebal. Yang bibir tipis, itunya tipis. Yang bibir merah, itunya kering. Itu mutlak salah. Kenapa? Karena memang nggak seperti itu. Apa benar ketika ada pernyataan kalau perempuan bibir merah, apa benar itunya kering? Enggak. Cewek-cewek Rusia rata-rata bibirnya merah, itunya nggak kering. Kemudian berbicara jengger. Orang yang jenggernya panjang, orang-orang barat yang jenggernya panjang, lebih cenderung kepada LGBT. Banyak teman-teman wanita saya, kenalan-kenalan saya, orang barat, orang Amerika, orang Inggris, itu nggak LGBT. Bahkan justru yang LGBT, itunya nggak panjang, jenggernya. Nah, berarti saya mencoba untuk mencari kebenaran dari statement si Bahar. Saya nggak nemu. Al-zaitun gimana bang? Itu adalah minyak esensial yang sangat bagus sekali dioles ketika kita melakukan masas ya. Tapi nggak bagus dioleskan ke otong. Minyak zaitun itu sifatnya panas. Ya, kalau dioleskan ke otong bahaya, itu nggak boleh. Walaupun dalam keadaan masas terapi itu nggak baik digunakan minyak zaitun. Nah, yang bagus dioleskan ke otong itu adalah minyak telur. Pas banget jawabannya bang. Alhamdulillah, mudah-mudahan pas. Jangan pas karena sependapat dengan saya. Nah, tapi kalau ada kebenarannya, maka paskan di situ. Minyak lintah, kemarin sudah saya kasih tahu cara bikinnya kan. Nah, cuman kalian yang catat bagus, yang nggak catat abaikan aja. Panji Gumilang gimana? Saya nggak tahu Panji Gumilang, yang saya tahu Panji Ketawang, anak pendekar syair berdarah. Anak Arya Dwi Pangga, namanya Panji Ketawang. Itu yang saya tahu. Itu sudah banyak yang bahas, makanya saya nggak bahas ke sana. Ya. Ya, karena yang kalau sudah banyak yang bahas, saya nggak akan bahas. Kenapa saya bahas si Bahar? Soalnya lucu. Dianggap benar oleh pengikutnya. Dan bela mati-matian. Dan saya ingin lihat, ini kan pejuang. Jadi kalau kita menyalahkan mereka, kita akan dipersekusi. Ini yang membuat saya tertantang. Saya ingin merasakan persekusi dari mereka seperti apa. Apakah seperti kemarin nggak berani persekusi, ujung-ujungnya lapor polisi atas kepemilikan senjata api yang sebenarnya tidak ada. Nah. Ya, iya. Semua orang berkomentar tentang Az-Zaitun itu seperti apa. Ya. Dan ulama-ulama sudah banyak yang membahas. Bahkan ketika ada yang berkomentar tentang kadang-kadang beneran wali, beliau sudah nggak ada lagi, udah meninggal. Terus dibahas sama orang-orang sekarang kan. Justru orang-orang yang membahas, yang mengelu-elukan itu yang membuat cerita sehingga menjadi dongeng. Seandainya kita tahu seseorang itu adalah wali, nggak usah diceritakan berlebihan, sewajarnya saja. Karena tidak semua orang yang ada di sosial media ini memahami tentang sebuah kajian. Kenapa saya berani bilang si Rizik bukan waliullah seperti yang dikatakan nama orang ini? Karena ada kajian khusus mengenai terkait masalah itu. Ya, iya.
Makanya kalau cerita wali begini, wali begitu, jangan lebih-lebihkan. Ya. Jangan dilebih-lebihkan. Akhirnya menjadi fitnah kepada seorang wali. Seperti cerita Fagil Mugaddam yang bisa mi'raj setiap hari 70 kali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi pertanyaan, siapa dia? Kenapa dia lebih istimewa makamnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? MPTT, ya saya lagi jelaskan ini. Ketika sesuatu yang memerlukan kajian, ketika sesuatu yang berkaitan tentang ilmu kebatinan dan rasa, jangan dijelaskan kepada yang tidak merasakannya. Jangan diceritakan di luar wadahnya. Akhirnya serampangan. Ya. Ketika Anda sedang duduk di atas api, yang Anda rasakan adalah panas. Ketika Anda duduk di atas es, yang Anda rasakan adalah dingin. Nah, ketika Anda duduk di atas es, Anda meneriakkan dingin. Orang yang duduk di atas bara akan meneriakkan panas. Ini tidak akan pernah sinkron. Dingin, panas, nggak akan pernah sinkron. Begitu juga orang-orang yang memahami tentang teologi, orang yang mendalami tentang ilmu teologi, yang berdebat soal agama. Semua agama di dunia ini tidak sama. Dari nama agamanya beda-beda, kitab sucinya beda-beda. Ketika kita menyamakan kitab suci kita dengan kitab suci orang lain, tidak akan sama. Dan itu akan terus. Masing-masing membela kitab sucinya. Kalau kita tunjukkan kitab suci kita terhadap orang yang tidak beriman kepada kitab suci kita, yang akhirnya kita berantem dengan orang tersebut. Maka kitab suci kita, ya untuk kita yang beriman kepadanya, bukan untuk kita yang mengingkarinya. Ya, paham? Patokan saya kebenaran, Bang, bukan kesepahaman. Saya lihat Abang pun begitu, betul. Bukan kesepahaman. Kadang kita dalam satu keluarga beda pemahaman kita, cara memahami. Pertama, cara memahami. Kedua, pemahaman. Kalau pemahamannya tentang ini, misalnya tentang telunjuk, kalau cara memahaminya sama, ataupun beda cara memahaminya, bisa sepaham. Cuman beda jalan doang. Yang dia muter, yang dia nanjak, yang dia turun, pasti akan ketemu di titik ini. Makanya orang yang kalau sudah mencapai kewaliannya seperti itu, nggak akan bertengkar, nggak akan ribut. Jalan mereka beda, tariqah mereka beda, tapi ketemunya di satu titik. Kita masih debat, masih ribut, masih saling menghina, mencaci dalam hal syariat. Ya memang seperti itu cara memahaminya. Makanya di dalam Al-Quran banyak yang sifatnya teka-teki. Jadi dalam menafsirkan, apalagi menafsirkan sesuai dengan kebutuhan kita, keinginan kita, timbullah perpecahan. Bukan seperti kaidah yang sebenarnya. Contoh, dalil mencintai habaib disamakan dengan dalil mencintai Ahlul Bait. Ya akhirnya kepedean sendiri kan. Nah, pertama mencintai Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait tidak sama dengan zuriyah. Paham? Anak cucu Nabi tidak sama dengan keturunan Nabi yang sudah disucikan. Itu. Hari ini mentang-mentang saya punya paspor dari Rabithah Alawiyah, kemudian saya klaim diri sayalah yang disebut, atau saya termasuk yang disebut di dalam ayat tersebut. Sehingga saya harus dikultuskan oleh orang,
harus merasa suci. Sedangkan orang yang suci itu tidak merasa suci. Mereka tahu mereka itu orang-orang suci, tapi karena dia tidak membangga-banggakan itu, terus beribadah, terus bersyukur kepada Allah. Jadi akhirnya ya ketahuan mana orang yang mulia, mana yang pingin dimuliakan. Orang mulia dengan orang yang pingin dimuliakan, dua hal yang berbeda. Justru kebanyakan orang yang mulia, dia lebih membumi, dia lebih mengedepankan akhlaknya. Orang yang dicintai dengan orang yang pingin dicintai beda. Orang yang pingin dicintai dengan pemaksaan rata-rata adalah orang yang sifatnya gampang putus asa dan juga sering putus cinta. Coba, kalian nih, contoh. Kalian dicintai, misalnya perempuan nih, ataupun laki-laki, dicintai oleh pasangan kalian. Tentu bawaan kalian akan tenang, santai, santuy. Tapi kalau kalian paksakan orang untuk mencintai kalian, kalian pasti timbul hal-hal yang sifatnya curang, supaya bisa mendapatkan cinta dari seseorang. Bahkan tak jarang berperilaku kasar, bahkan semena-mena agar kau dicintai. Dengan pengancaman, dengan persekusi. Coba, orang yang kalian cintai dengan orang yang pingin dicintai dengan kalian akan memiliki posisi yang beda sekali di dalam hati kalian, di dalam benak kalian. Ketika kalian melihat orang yang kalian cintai, rasanya enak, adem, tentram, senang, bahagia. Tanpa harus dia paksakan, kamu harus cinta kepada saya. Kalau tidak, hutang bapakmu itu harus bayar ke saya. Itu menir. Menir dulu, Belanda, Londo dulu, ingin menikahi anak pribumi misalnya. Sementara si gadis pribumi tidak cinta dengan Londo ini. Dia tempuh cara apapun supaya dia mau mengakui bahwa dia mencintai si menir ini. Ataupun rentenir. Ya. Oke, kamu tidak mau bayar hutang ke saya. Tapi anak gadismu harus mencintai saya. Kalau tidak mencintai saya, maka saya akan menagih hutang-hutangmu. Paham nggak? Makanya di situ beda. Kita dipaksakan mencintai, beda dengan kita merasakan sensasi bagaimana mencintai. Paham? Ini bukan zaman Siti Nurbaya yang cinta bisa dipaksa-paksa. Ya, model-model si Bahar, model si Rizik misalnya, membayar kita untuk mencintai mereka belum tentu mau. Belum tentu mau, apalagi cuma nakut-nakuti dengan apa, kualat, dengan tidak dapat syafaat, dengan ini, dengan itu. Maka disitulah fungsikan akalmu sebagai alat untuk berpikir, fungsikan otakmu sebagai alat untuk berpikir, fungsikan hatimu sebagai alat untuk memfilter mana orang yang kita cintai, mana orang yang biasa-biasa aja. Semakin cinta itu dipaksakan, semakin kebencian itu tumbuh. Makanya jangan heran kalau hari ini banyak orang yang memusuhi kalian, banyak orang yang kesannya membenci kalian. Karena kalian memaksakan cinta itu. Cinta yang dipaksakan akan melahirkan kebencian. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Hanya orang-orang yang tidak punya lagi filter. Hanya orang-orang yang tidak punya lagi akal. Yang gampang ngangguk terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Paham? Makanya kita nih sebagai laki-laki lebih bagus dicintai daripada mencintai. Perempuan yang kau cintai, tapi dia tidak mencintaimu, kamu jangan bahagia. Kalau dia mau denganmu gara-gara uangmu, gara-gara ketampananmu, tapi tidak tulus dari dalam hati. Suatu saat dia akan meninggalkanmu, karena bukan dari kecintaan dari dalam hati. Beruntunglah bagi orang yang saling mencintai.
Pasangan yang saling mencintai itu sangat beruntung sekali. Paham? Paham. Jangan mencintai seseorang, jangan berharap cinta dari seseorang karena ada sesuatu di belakang itu. Karena saya cucu Nabi, karena saya begini, karena saya punya harta, karena saya tampan, karena saya pakai blush on, karena saya pakai lipstick, jangan. Cintailah karena Allah, harapkan cinta karena dari Allah. Dia mencintaimu ikhlas, tulus, tanpa kamu paksakan. Kalau sudah kamu paksakan, kamu boleh menang banyak pecinta, tapi cuman ngaku-ngaku. Cuman pengakuan, bukan pembuktian. Paham nggak? Paham. Makanya orang-orang yang memaksa untuk dicintai, orang-orang yang tidak layak dicintai. Kalau orang yang memang layak dicintai, tanpa dia suruh, tanpa sehari 3 kali, dia baca dalil, kita cinta sama dia. Bisa jadi dia bersetubuh dengan kita, yang ada di pikirannya orang lain. Makanya saya nggak mau memaksakan cinta saya terhadap orang yang tidak mencintai saya. Tapi kalau orang mencintai saya, mau seberapa banyak pun, insya Allah saya akan berusaha untuk mencintainya. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Kalau urusan cinta. Ya, iya. Kalau cinta kita tidak berbalas, jangan dipaksakan. Itu adalah budaya mendidik seseorang untuk menjadi penjilat. Kita nggak cinta sama dia. Dia tiap hari ngancam-ngancam kita. Awas lu kalau nggak cinta sama gua, lu masuk neraka. Awas lu kalau nggak cinta sama gua, lu dapat bala. Awas. Lu kalau nggak cinta sama gua, lu nggak akan dilihat oleh Rasulullah nanti. Nggak perlu seperti itu. Itu sama dengan Anda memegang kerah baju orang. Kamu cinta nggak sama saya? Buktinya persekusi kan? Ya, nggak perlu. Buktikan bahwa antum itu layak untuk dicintai. Nggak perlu ngancam-ngancam orang supaya orang mencintai antum. Yang namanya juga cinta. Itu urusan perasaan. Kalau rasa kita tidak pantas untuk mencintai dia, untuk apa? Kalau di mulut ngomong cinta, di hati terkesan dipaksa, itu pengakuan orang-orang munafik. Anda mau jadi orang munafik? Cuman teriak-teriak cinta, cuman sablon baju, sablon baliho, biar Anda dikatakan pecinta. Enggak begitu. Cinta itu tanpa baleho. Cinta itu tanpa sablon kaos. Cinta itu timbul dari hati. Kemudian diikrarkan, bukan dengan pemaksaan. Makanya cinta yang dipaksa itu tidak akan langgeng, tidak akan bertahan lama. Ketika cinta dipaksakan, itu akan menimbulkan kebencian. Jadi jangan heran, kenapa hari ini banyak yang membenci kami? Karena cintanya dipaksakan. Apalagi model-model saya, orang yang tidak suka dengan pemaksaan. Saya tahu siapa yang lebih pantas kita cintai. Paham nggak? Paham. Maka cintailah sesuatu tanpa ada iming-iming di belakangnya. Saya mencintai kamu supaya nanti kamu jadi orang dalam saya di yaumil kiamah. Cintailah dengan tulus. Jangan karena ada apa-apanya. Apa adanya aja. Nggak usah ada apa-apanya. Saya cinta sama Habib karena Habib nanti yang akan begini, yang akan begitu. Itu berarti ada maunya. Bukan ketulusan. Kalau kita udah cinta, misalnya sama pasangan kita, mau dia tepos kek, mau dia kurus kek, mau dia gemuk, bongsor, namanya juga cinta.
Kita nggak melihat itu. Bau tengik, bau jigong, nggak lihat itu lagi kalau udah cinta. Ya kan? Iya, bukan berarti kita biarkan bau jigong. Belilah odol. Nih, gosok gigi. Ya, ketika engkau dibersihkan, oh kamu menghina saya. Di situ masalahnya. Ketika dibersihkan malah bilang, kamu pembenci saya, kamu ngeledek saya. Itu salah. Ketika engkau dicintai, terus kamu dikoreksi, terus kamu dimandikan, terus kamu digosok gigi, itu tandanya benar-benar dia care terhadap kamu. Caring itu merupakan bagian dasar daripada cinta itu. Kalau nggak care ya, bagaimana kita percaya dengan cintanya? Begitu juga saya ketika cinta sama si Bahar, saya bilang, Har, jangan jual jigong, jangan gosok gigi pakai ini jorok, jangan kayak gitulah. Artinya ya, karena saya care, karena peduli. Kalau saya nggak peduli ya, ngapain saya nggak urus? Orang urus. Kan begitu. Jadi kita kadang salah. Ketika istri ataupun suami, sayang, kamu itu gosok gigi lah, kamu bau tengik. Itu kejujuran, supaya kita berubah. Karena yang menyium tengiknya bukan kita doang, orang lain juga nanti. Gimana ini? Ketika ada yang mengkritikmu, dia pingin kamu lebih baik. Bukan berarti ketika kita menyukai sesuatu menerima apa adanya. Menerima apa adanya seperti yang tidak bisa dikoreksi. Contoh, ada kekurangan fisik, ada kekurangan yang tidak bisa dirubah. Kalau memang bau jigong, bau tai, kita ngasih parfum, kita mandikan, kita bersihkan. Kan bukan berarti benci. Ya, makanya kalau lu pingin dicintai, ya lu juga harus bisa mencintai dong. Kalau nggak bisa mencintai, paling tidak standar kelayakan supaya orang mencintaimu, tahulah seperti apa. Paham ya? Paham. Jadi apa yang kita cintai, jangan paksakan orang lain untuk kita cinta juga seperti cintai kita. Misalnya kalian cinta sama si Bahar, kalian cinta sama Rizik. Cinta yang tidak punya alasan. Oh, saya nggak bisa seperti itu. Jangan paksakan. Kecintaan kita terhadap sesuatu dipaksakan ke orang lain, nggak boleh. Kalau lu suka, kalau lu cinta, silahkan. Jangan paksakan diriku. Karena cinta itu bukan pemaksaan. Begitu juga agama. Agama bukan pemaksaan, tapi kesadaran. Kesadaran. Ya. Yang dihadirkan karena hidayah. Bal, tujuan lu apa sih? Hina Habib Bahar kami. Udah deh, jangan keluar-keluar di medsos doang. Nggak guna, datangin Habib kami kalau lo berani, biar umat tahu siapa yang benar. Ntar ketangkep lo, kamu konten kebencian Habib. Itu bukan kebencian Habib lu itu. Lu bilang sama Habib lu itu jangan pakai lipstik, kebanyakan menor kayak gitu. Jadi kebencian, bukan kebencian. Ya, Habib lu di mata lu, sampah di mata gua. Nah, jadi untuk menunjukkan cinta bukan berarti gua harus mencintai Habib lu itu. Ya. Ini ada intinya. Intinya lu berani nggak
samperin Habib kami. Enggak. Habib lu banci. Gua takut sama banci. Gua akui itu. Orang yang paling takut gua hadapi, pertama anak kecil, kedua perempuan, ketiga orang tua aki-aki, yang keempat banci. Ampun gua kalau banci. Tapi kalau dia mau jadi laki-laki tulen, bisa jadi kita ketemu. Apalagi ketemu 4 mata sama banci, bisa-bisa disepong peli gua. Nyepong peli neng dalan, panggung ke panggung, kerjaku dagang jigong, kerjanya bohong, yang penting bisa dapat makan. Panggung ke panggung, bibirku merah. Bibirku merah mereka, dagangan jigong, padahal aslinya bencong. Tang 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 tang. Panggung ke panggung, kerjaku dagang jigong. Di gong yang gosong, ada juga jigong yang segar. Gak sambung, putus barusan. Jigongku kuning, budakku bilang emas. Enggak semua yang kuning bisa dikatakan emas. Panggung ke panggung, kerjaku lelang jigong, tampangku bencong, sorbanku ada juga jigong. Itu dak, udah paham? Panggung ke panggung, kerjaku marah-marah. Entah datang bulan, entah juga darah tinggi. Panggung ke panggung, isinya cuma curhat. Kalau nggak curhat, singgung sana ya singgung sini. Udah jawab. Ingin diakui sebagai jenderal umat Islam. Yang nggak mengakui bukan Islam. Ingin diakui, klaim sendiri nih, klaim sepihak. Ingin diakui imam besar umat muslim. Ya imamul muslim. Kita sebagai muslim nggak ngaku. Kamu bukan muslim, kamu bukan Islam, kamu PKI. Kamu Syiah, kamu Wahabi, kamu pembenci. Itu bocil banget. Bocil standar seperti itu. Ya, nggak memihak ke mereka, agama kita hilang menurut mereka. Di dalam ajaran Islam, rukun iman itu ada 6 perkara. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Di dalam rukun Islam, tidak ada kita mesti mencintai habaib. Di dalam rukun iman, tidak ada kita wajib beriman kepada habaib. Tidak ada. Ya, apalagi model-model si Bahar. Nggak ada kewajiban itu. Kalau kita nggak cinta sama si Bahar, nggak sah iman kita. Nggak ada itu. PJ PKI betul bang, betul.
pedagang kopi Indonesia. Nggak ada itu. Oke, saya izin pamit dulu teman-teman semuanya. Sudah 2,5 jam saya menemani kalian. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti kalian. Baik kalian dari kalangan sahabatku ataupun kalangan yang mencintaiku ataupun yang membenciku. Saya tidak akan memaksakan kalian untuk mencintai saya. Karena setiap kalian itu memiliki akal dan pikiran juga standar cinta. Dan mencintai itu nggak usah berlebihan, biasa-biasa saja. Sebentar, saya baca dulu nih ya. Ngaku-ngaku teku, padahal keturunan Pangtibang. Alah hai Gampali, anak haramku muncul lagi nih, pas saya mau pamit. Saya nggak pernah ngaku-ngaku sebagai teku, karena teku itu adalah gelar dari kesultanan. Dan di sini hari ini tidak ada lagi kesultanan ataupun kerajaan. Dan Teku itu merupakan nama channel saya. Di KTP saya nggak ada Tekunya. Dan saya nggak ngaku-ngaku Teku. Kalau ada yang mengatakan kamu bukan Teku, nggak masalah. Ya, memang bukan. Nah, yang Teku itu leluhur saya. Datuk saya itu yang Teku. Nah, kakek saya itu yang Teku. Saya nggak. Nggak. Nah, kamu itu kalau mau ngaku saya sebagai bapakmu boleh. Tapi secara nasab, kamu terputus dengan saya, Bang. Siapa namanya ini? Pengadaan informasi. Kamu itu anak haram saya. Secara nasab kita terputus. Secara biologis, ya, itu kamu tersambung dengan saya. Kamu anak biologis saya dengan makmu. Sebentar, saya nggak jadi tutup dulu. Ada anak haram saya nih. Kamu ngambil foto saya, kamu kasih ke mak. Udah tadi. Mak udah tidur ya? Kamu ambil foto saya kasih ke mak. Diam-diam aja, nggak usah, biar nggak ketahuan tetangga misalnya, nggak usah. Ambil foto saya, tunjukin sama mak. Mak, oh nih, mana jalan ke? Pak yo, sini nyo ayah lu no. Gitu. Mak, sini dulu mak. Lihat nih foto, ini ayah saya bukan nih. Coba. Iya nak, ini bapakmu nak. Kamu nemu di mana nak? Tapi kok saya goblok ya Maya? Kamu mewariskan otak mama, bukan otak papa gitu misalnya. Ini misal, jangan marah. Kamu panggil ayah nggak apa-apa? Panggil bapak, panggil ayah, panggil abi, panggil abah, silakan. Kamu jangan manggil begitu, durhaka juga kamu. Ya, orang tuamu. Di dalam tubuhmu mengalir darahku, kau anak darah dagingku. Ya. Jadi begini nak, dulu kalau memang itu makmu ya, kalau memang iya. Soalnya saya nggak pernah punya yang dari Aceh, tapi luar Aceh, mungkin dari Sumatera Utara ya. Dulu bapakmu ini suka buat penelitian di tempat-tempat begituan. Bukan sholawatan, tapi penelitian ya. Kalau sholawatan saya enggak, tempat-tempat seperti itu, kandang ayam misalnya saya enggak. Agar bisa lihat dada paha, enggak sholawatan di sana. Saya cuman waktu itu buat riset ya. Judul risetnya adalah perlendiran. Perlendiran, dimana kenapa orang-orang yang laki-laki hidung loreng suka ke tempat-tempat seperti itu. Nah tanpa terasa, larut malam di sana, itu remang-remangnya sudah tutup, udah mau tutup kan, nggak ada jedak-jeduk. Jadi saya kenal lah sama makmu, karena malam itu makmu nggak nemu pelanggan satupun. Artinya dia nggak punya customer malam itu, dia nggak punya klien malam itu. Ketemulah sama saya. Saya boleh membuat penelitian, saya tanya, kamu sebagai objek saya gitu. Boleh katanya. Wani piro katanya, uangnya berapa? Sabaraha,
Saya punya segini, saya bilang, untuk biaya penelitian. Oke, nggak apa-apa, yuk monggo, silakan. Nah, kebetulan, mana anak haramku? Setelah saya buka, ternyata paketnya komplit. Kan kasihan disia-siakan. Nah, misalnya saya beli makanan nih, buat penelitian, ternyata makanannya legit. Ya nggak mungkin saya sia-siakan. Nah, sehingga karena sudah larut malam, saya mau beli balon itu, apa namanya itu, sarung apa, gondom. Nggak ada yang buka. Ya, saya telusuri begitu aja. Dengan otong telanjang begitu. Namanya juga ya begitu. Nah, kalau yang kemarin lain lagi, itu bocor, gondomnya bocor. Kalau yang ini enggak, memang nggak pakai sama sekali. Nah, perjanjiannya tembak di luar. Cuman karena saya waktu itu kuping saya udah panas, ini cerita riwayat kamu. Ya. Nah, ini saya bicara tentang biografi, kenapa kamu ada. Ya. Ini merumpok dengan Imran Paseh, boh-boh ilup lam saru. Berarti dia nggak nonton saya ketemu sama si Imran Paseh. Anakku, jangan begitu, nah. Jangan begitu. Papa waktu ketemu sama Om Imran, itu Om Imran nanya, rambutnya asli. Dia nanya rambut Papa, nak. Coba kau tengok dulu, nak, video Papa ketemu sama Om Imran. Lihat, nak. Ya, bukan Papa mau sombong, bukan Papa mau melebih-lebihkan diri. Coba cek aja videonya, masih ada, nak. Ya. Dia sampaikan salam ke Mak, bilang Papa minta maaf dan menyesali penelitian yang berujung perlendiran, walaupun judul penelitiannya adalah perlendiran. Papa nggak masuk seperti itu. Ya? Ya. Coba bilang, permintaan maaf dari Papa buat Mama. Ya, untuk saat ini Papa nggak bisa lagi menikahi mamamu. Nggak bisa. Tapi kau tetap darah dagingku, nak. Secara nasab kau tidak terhubung denganku. Ya? Dan kau nggak boleh ngaku-ngaku teku, nggak boleh. Karena secara nasab kita putus. Nah, tapi secara genetik, secara biologis, kamu adalah anak biologisku. Nah, atau mungkin makmu sekarang udah punya suami. Ya nggak apa-apa. Ya. Coba kamu ngaca, mirip nggak sama TJ? Coba ambil cermin, ngaca kamu. Tapi kalau memang ingin ketemu, walaupun saya tahu kamu marah-marah sama saya, sama papamu ini, ya wajar kamu marah, ya. Gimana nggak marah, bertahun-tahun makmu saya tinggalkan begitu saja setelah papa cerot. Bahkan saat kamu lahir papa nggak hadir. Ya. Nah, coba kamu lihat dulu. Coba kamu ke kamar mandi, lihat otongmu. Kalau gede itu berarti sahih kamu anak papa. Ya. Tahu papa malam itu mamamu nggak ada langganan lain, nggak laku, makanya ada papa. Apalagi ini, hidropolisi kli pegat permintaan maaf, preman pula kayaknya. Oh, si Bahar itu kalau preman nangis dia waktu itu, betul. Itu waktu di Nusa Kambangan. Nah, dia ditangkap sama polisi, dibawa ke Nusa Kambangan, nangis itu, dibotakin itu. Preman model apa itu? Kalau papa kan bukan preman, nah. Papa itu peneliti selangkangan, nah. Papa bukan preman. Yang preman itu si Bahar, udah bener tuh. Itu dong, cakep. Nah, Papa itu ilmuwan selangkangan. Nah, jadi kalau ada si Bahar bahas soal selangkangan, sesuai dengan teori yang Papa buat, sesuai dengan praktik lapangan, Papa akan jelaskan. Gitu, nah. Ya? Iya. Coba tanya ceritanya sama makmu. Coba tanya. Nah, dia tahu benar. Waktu itu hujan gerimis, kita ketemu ngobrol, deal-dealan soal penelitian selangkangan. Ya, ketika Papa sempat memasukkan apa itu botol laboratorium itu kan Papa bawa karena pingin buat penelitian. Nah, botol laboratorium tahu yang ukurannya segini, kira-kira panjangnya sejengkal tambah 3 jari.
Itu di bagian ujungnya ada seperti itulah. Sulit menjelaskan di sini. Nah, ketika itulah pecah botolnya, jadilah kau. Ya. Bukan malpraktik, bukan kesalahan pada saat melakukan penelitian, bukan. Nah, itu memang ya namanya juga hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang diinginkan pasti akan terjadi. Nah, kahanabut anaikula palih lagi builom memang biak pangti bangkah TJ, betul. Dia sudah mulai berpikir, teman-teman. Mohon maaf ya, saya terjemahkan. Mana nih komen dia barusan saya terjemahkan. Aku sekarang tidak ada pekerjaan, nggak sekolah, seperti babi yang ditinggal orang tuanya. Memang saya anak harammu. Apakah kau mau terima sebagai anakku? Tentu. Kamu adalah anakku, kamu darah dagingku. Walaupun nasab tidak bisa tersambung, kamu anakku. Ya, kamu anakku. Itu udah pasti. Ini teman-teman jadi saksi di sini. Ya, teman-teman jadi saksi. Kamu anakku. Dadamu bidang nggak, nak? Dadamu bidang nggak kayak gini, nak? Coba kau ngaca kau. Mana anak haramku? Habib Bahar punya ilmu dalam rok saja. Betul. Makanya Papa roasting itu si Bahar, ilmunya dalam rok. Contohnya begini, nak. Gua perdengarkan, ini nggak baik dijadikan guru, nak. Makanya jangan sampai darah dagingku berguru ke dia, ya. Nah, ini contoh ceramah Habibmu itu, nak. Beruntung saya ketemu anak haram saya. Besar, berarti kemaluannya besar. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kecil. Jelas, apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, nonjol, berarti kemaluan dia bersetubuh itu besar, pengen sudah bersetubuh, nafsunya gede, nafsunya besar. Ngomongan dijelaskan, mereka tahu. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tinggi. Yang ngomongan dijelaskan itu juga kita satu desa itu. Begitu, nak. Tapi makmu itu tulang punggungnya nggak bengkok, tapi keinginannya, hasratnya tinggi sekali. Makanya Papa itu nggak sempat cabut malam itu. Nggak sempat cabut, jadilah kau. Nggak nyangka juga Papa juga dulu berpikir seperti yang dikatakan Subahar. Makanya Papa buat penelitian. Ya gitu, nak. Jadi Papa ketemu mamamu ya di tempat begituan. Ya. Lo kafik, bukan kafik, bang. Kafir, bukan kafik. Kafik itu nggak tahu saya bahasa apa itu. Kamu kafir, nah itu baru benar. Nah, itu benar dah. Mana anak haramku? Enggak, nak. Walaupun kamu anak haramku, Papa ini bukan keturunan pangtibang, bukan keturunan pengkhianat. Ya, walaupun Papa ini keturunan yang mulia, tapi tidak bisa mewariskan kemuliaan itu kepadamu. Karena itu mutlak karena kesalahan Papa dalam melakukan penelitian. Artinya, kamu lahir gara-gara terjadi kecelakaan di laboratorium penelitian Papa.
Nah, itu, kamu anak lahir daripada kesalahan di laboratorium. Tapi bukan malpraktik, bukan. Ya, iya. Mana anak haramku? Hoka kegam? Ne, ya kena ne, ya kena. Oking dekaraya, bohate pak, bohate abu. Kena ya, kena. Komen lom ya, komen. Papa bangga dengan kamu. Itulah ciri khas anak papa, darah daging papa. Berani ngomong, walaupun cuma pakai jari. Oh tuh, patikannya, wow kena. Semangat bohate ku si urati. Oke tuh. Hah? Maafkan papa nak, mungkin selama ini papa tidak bisa memberikan perhatian kepadamu. Sama nasibmu seperti anak-anak haram papa yang lain. Ya, kamu jangan berkecil hati nak. Kalau kamu memang darah dagingku, pasti otongmu besar. Jangan berkecil hati, yang penting otong besar. Ya, walaupun hatimu kecil, otakmu kecil, otongmu besar. Nah, dijaga, dirawat dengan baik. Ya, mana? Ya, mudah-mudahan kita nanti dipertemukan, ya. Kita bisa ngobrol. Nggak usah tes DNA, itu udah mutlak kamu anak haramku. Mana nih anakku? Bu pegah, pun pegah cuk bang. Abah tanya nah, yang lagi anak ni long yo, ni harum long bang. Jadi kalau kulitmu hitam, kamu jangan berkecil hati juga. Karena dulu waktu penelitian itu dilangsungkan ya di tempat remang-remang dan waktu itu memang dimatikan lampu. Nah. Mana kamu nak? Ane boh hati patuh ke ayah ngan ma. Ane berajin beryakin jak si kula. Ibarat si babak kaya membona manfaat. Yang kelegayannya, apa? Anakku, cup, ngambek dia. Dapat anak haram lagi saya malam ini sambil live. Yang hirunku, nih. Yang hirunku urung bangai dan pungo na pengikut. Nah, anak saya bilang begini, yang heran saya Pak, orang bodoh dan gila ada pengikut. Nah, itulah dia nak. Kamu nggak usah heran nak, daya tarik papa itu mampu menarik orang-orang yang memang mau berpikir dengan akalnya. Walaupun kita bodoh, walaupun kita gila, kita harus punya daya tarik tersendiri. Dengan kegilaan kita bermanfaat untuk orang banyak. Dengan kegilaan kita bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Dengan kebodohan kita harus belajar sesuatu nak. Seperti kamu hari ini. Kamu dilahirkan sebagai anak haram seorang TJ. Kamu harus berpikir, apakah kamu harus bunuh diri? Enggak. Hidup itu berharga nak. Ya. Siapapun, misalnya saya diklaim sebagai orang tidak baik, misalnya nak, papamu ini orang tidak baik. Kamu jangan belajar hal yang baik dari saya. Belajarlah dari ketidakbaikan saya ini supaya kamu menjadi lebih baik dari papa. Yang penting ilmu, bukan nasab. Walaupun kamu tidak tersambung nasabnya ke papa, paling tidak kamu adalah darah dagingku. Ya, darah dagingku. Kamu nggak usah bangga dengan papa. Anggap aja papa ini contoh yang tidak baik kepadamu. Kamu belajar, jangan sampai bodoh seperti papa.
Karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Generasi papa walaupun tidak tersambung secara nasab, kamu harus lebih baik. Ya, kamu dapat beasiswa nggak sekolah? Kamu sekolah kalau nggak ada biaya kasih tahu papa. Ya, pokoknya anak-anak papa walaupun anak haram, papa akan sekolahkan dengan baik. Kamu mau sekolah di luar negeri? Papa punya paket beasiswa. Kamu mau di mana, nak? Mau sekolah di mana? Kamu di Jepang mau nggak? Supaya sekalian otakmu yang buntu itu biar bisa dibersihkan sampai sana. Kalian jangan, ini ada anak haram yang lain nih komen, Jepang pak, jangan, kalian jangan dulu, ini ada adikmu entah abangmu, saya nggak tahu berapa usia dia. Dia komennya usianya 46, 46 itu usia maknya waktu ketemu dengan saya. Karena waktu itu memang maknya udah mateng, makanya cocok dijadikan sebagai materi untuk sampel ya, sampel penelitian saya udah mateng. Mana nih? Salam teman-teman semua buat anak haram saya yang ada di sini ya. Lumayan banyak ngalamin anak haram saya muncul di sini. Oke nak ya, papa pamit dulu. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Bukan menjadi halangan untuk kamu berprestasi walaupun kamu anak haramku ya. Terus kembangkan pengetahuanmu ya. Terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Minimal untuk ibumu ya. Ya kita harus kasih tahu kalau kamu memang nantilah ya. Kita upayakan supaya kedepannya lebih baik. Oke? Nanti papa akan kenalin dengan anak-anak haram papa yang lain. Walaupun kalian memang mungkin sekarang saling kenal ya. Satu server. Mungkin kalian ikut si Bahar atau apa segala macam. Nanti akan papa kenalin. Supaya nanti kalian nggak berantem-berantem. Darah daging papa nggak boleh berantem-berantem. Ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Gara-gara pertemuan saya dengan anak haram saya, jadwal live jadi panjang seperti ini ya. Sehat selalu anak haramku. Ingat, walaupun secara nasab kita tidak tersambung, kamu akan tersambung kepada ibumu. Tapi kamu adalah darah dagingku. Ya, terima kasih anak haramku. Terima kasih buat rekan-rekan dan sahabatku semuanya. Jangan contoh saya ya. Saya punya anak haram di mana-mana. Itu karena keteledoran saya di masa lalu. Ya, apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Hadirin hadirat, kameng musisu, kebe musapat. Hadirin hadirat, lampuh drian, lampuh jerat. Kameng musisu, kebe musapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang anak haram saya kemana?